Sisi S, sisi US, permain 32 kalah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa awladihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, para jemaah yang kami muliakan, di sini ini sebenarnya ada Gus ini, Pak. Gus Rizwi ini. Jadi sebenarnya setiap referensi yang akan saya bacakan itu pasti akan langsung dinilai oleh beliau. Dan ini tentunya menjadi sangat berat. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan kalau saya menginginkan Kolbun Salim, nanti alasannya akan saya sampaikan di terakhir. Jadi kenapa saya terus terang waktu panitia itu mendatangi saya untuk ini, saya tidak expect semajelis ini luar biasa betul, makanya saya sangat respect sangat bersyukur. Karena apa? Karena dengan begini kan jadi melakukan riset terhadap apa yang akan kita sampaikan, dan tentunya dalam semangat ini kalau saya pribadi ingin sharing saja, terutama yang akan kami sampaikan, terutama lebih menjadi pengingat kepada kami secara pribadi, karena tentunya masih sangat jauh daripada apa yang menjadi cita-cita daripada seorang makhluk, seorang abdi. Saya masih panjanglah cerita untuk di dalam kehidupan ini, kira-kira gitu. Kolbun Salim ini secara tekstual itu ada di dalam Quran surat Asy-Syu'ara, ayatnya itu di ayat 89. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan Kolbun Salim, bila man atallaha bi Kolbun Salim. Nah, dari potongan ini kemudian dari statement ini kemudian saya mencoba melakukan riset pustaka kecil-kecilan. Ini ternyata adalah bagian dari doa Nabi Ibrahim di dalam surat yang sama, itu dimulai dari ayat 83. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah padaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini ayat 83. Kemudian 84, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Kemudian 85, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. 86, dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalimin. Kemudian masih terus lagi di 87, nah ini yang merefer langsung kepada tadi gitu. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Ila man atallaha bi qalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi ini merupakan satu rangkaian yang dapat kita pahami dari rangkaian doa Nabi Ibrahim tadi, bahwa orang yang selamat pada hari kebangkitan tadi, Yaumul Qiyamah atau Yaumul Ba'ats, itu adalah orang yang memiliki Kolbun Salim, memiliki hati yang bersih, ataupun hati yang selamat, ataupun hati yang damai. Ini nanti mau koreksi Gus Rizwi dari sisi language ya.
Itulah. Kemudian dari situ kami mencoba menelusuri lagi ini sebenarnya apa ini dari pengertian ini. Kemudian kami mendapatkan beberapa penjelasan dari tentunya para ulama. Yang pertama dari Imam Ibnu Katsir yang kita kenal dengan tafsirnya. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa qalbu salim adalah hati yang bersih dari syirik dan keraguan serta hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kemudian dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, hati yang selamat adalah hati yang bersih dari penyakit hati, dipenuhi dengan ikhlas, tawakal dan cinta kepada Allah. Kemudian dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, qalbu salim adalah hati yang selamat dari syahwat yang menyalahi perintah Allah dan selamat dari syubhat yang merusak keyakinan. Jadi ini memang hati ini adalah sesuatu yang ini kembali lagi terhadap pengertian ataupun hikmah yang coba kami dapatkan. Hati ini memang menjadi sesuatu pokok yang fundamental di dalam kita berkegiatan ataupun melakukan kehidupan untuk menjalankan perintah Allah di dunia ini. Jadi hati ini menjadi suatu pokok yang sangat istimewa. Kenapa demikian? Karena apa? Karena kita balik lagi ke situ. Dalam hadis yang kita sering tahu ya, Rasul pernah bersabda kira-kira demikian, ingatlah bahwa di dalam jasad kita ada segumpal daging yang ketika dia baik maka seluruh tubuh akan baik, ketika dia tidak baik maka seluruh tubuh menjadi tidak baik, dan itu adalah hati atau qalbu. Nah, aside dari itu sering orang secara Indonesia diterjemahkan sebagai hati, tapi secara ini sebagai qalbu. Hati kalau secara fisik kan ada liver, ada jantung gitu. Tapi qalbu kan mungkin di dalam pembahasan selanjutnya kalau kita riset lagi itu terkait dengan logika, terkait dengan feeling, terkait dengan pada akhirnya adalah kemampuan kita sebagai manusia untuk memberikan respon secara non fisikal, secara tidak fisik. Jadi inilah yang menjadikan mengapa qalbu itu baik. Nah, kemudian kita coba lagi untuk menginginkan, itu tadi Pak Budi juga menyampaikan, Agim banyak tuh mengeksplor hati ini. Nah, kita coba, tapi ini bukan dari Agim, kita coba beberapa amalan untuk membersihkan hati, untuk menuju qalbu salim adalah memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar dan taubat, menjaga niat dan keikhlasan, memperbanyak sedekah dan amal kebaikan, menghindari sifat iri dan dendam, serta mudah memaafkan. Memperbanyak sedekah, maka kita perbanyak kesiapan kita untuk melakukan infak semaksimal mungkin, seperti ajakan flyer dari Pak Budi. Jadi nanti kita jangan lupa untuk menginfakkan kita untuk di dalam kegiatan beribadah, maupun baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, hati ini yang jadi, kalau penyakit hati kan kita pahami selama ini adalah kita punya sifat iri, dengki, hasad, kemudian kita mudah menyalahkan orang lain. Kalau dikoreksi malah marah, misalnya gitu kan. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak ikhlas kalau orang lain senang dan seterusnya, tidak mudah memaafkan dan seterusnya. Nah, itu adalah penyakit-penyakit hati yang kita harus sisihkan ketika kita untuk menuju qalbu salim tadi. Jadi ini adalah salah satu hubungan yang erat sekali dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa,
alamnya ini disediakan, alam dan waktu ini disediakan oleh Allah untuk kita mendapatkan suatu keistimewaan di dalam beribadah, khususnya di dalam memperbaiki hati. Jadi kalau atsar dari sahabat ada ketika menyambut bulan Ramadan, kata Abdullah, sudah saya cek lagi. Jadi ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, menyampaikan bahwa kami tidak akan berani menatap hilal Ramadan ketika atau sementara di dalam hati kami masih ada sebesar zarah perasaan benci ataupun dengki terhadap sesama muslim. Jadi tadi balik lagi ke yang saya sampaikan di awal tadi, ternyata hati ini menjadi suatu center daripada universe, daripada kita sebagai makhluk ini di dalam menjalankan perintah Allah, menjalankan kehidupan sebagai suatu perintah Allah. Demikian itu mungkin yang dapat saya sampaikan, bahwa di dalam bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki hati, sifat-sifat kita yang tidak sesuai ataupun tidak baik ya. Kalau di ketidakbaikan hati ini kan tadi itu iri, dengki, hasad, hasud, ria, takabur, sok berjasa, itu kan termasuk di dalam itu. Dan misalnya ada apalah yang paling mudah lah, kalau kami di Keselamatan Migas misalnya, ini bisa selamat karena saya misalnya, ini ada sesuatu sifat yang mungkin harus kita singkirkan demi kita membersihkan hati. Jadi itu alatnya adalah tadi sudah kita sampaikan, bahwa kita perbanyak zikir, karena hanya dengan zikir hati kita dapat tenang. Dengan mengingat Allah kita dapat tenang. Ini ada di dalam Quran, surahnya surah Ar-Rod, Ar-Rod ayatnya nanti kami ingat. Tapi itu adalah salah satu cara. Dan ini yang tadi kenapa saya ingin menyampaikan di pertama tadi, bahwa qalbun salim itu kebetulan saya diajari guru kami sendiri, bahwa qalbun salim itu dapat kita lakukan antara lain dengan cara yang gampang-gampang susah. Itu adalah hati kita buka, kita open mind dengan kita memberikan maaf terhadap seluruh kesalahan daripada rekan-rekan kita ataupun teman-teman yang berinteraksi dengan kita. Jadi itu kita buka, kita memberikan maaf sekaligus kita meminta maaf. Nah itu yang kalau beliau istilahkan itu adalah hadapilah dunia ini dengan senyum-senyum dalam hati, mungkin bukan secara fisik ya, tapi dengan kelegaan hati untuk menerima bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita di dalam interaksi secara pribadi maupun secara kerjaan ini pasti banyak melakukan kesalahan, dan itu kita maafkan. Nah ini yang tadi saya sampaikan, bahwa pertama kali saya tertarik dengan qalbun salim itu karena itu. Jadi kebetulan pada waktu diberikan informasi itu tidak dijelaskan backgroundnya. Jadi kami coba riset sendiri, dan itu salah satu cara yang mungkin cukup mudah sekaligus cukup susah, karena ada mungkin orang yang dilahirkan orang yang pemaaf, tetapi ada juga yang mungkin karena jiwa ataupun karena lingkungan itu menjadi tidak begitu. Nah untuk itu ini sekaligus sebagai pengingat terhadap diri kami sendiri, juga sekaligus kita mengajak untuk teman-teman semua agar kita mulai untuk mencoba memaafkan dan juga meminta maaf terhadap semua kesalahan kita kepada lingkungan kita, kepada rekan kita, keluarga kita, dan semuanya. Kita buka pintu maaf dan juga kita buka uluran untuk meminta maaf. Jadi itu salah satu tip daripada untuk mencapai qalbun salim. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai qalbun salim. Selanjutnya, jadi ini nervousnya begini nih, karena kalau
ngomong CCS kan saya bisa ngomong bebas. Kalau ketika di Masjid Migas, di mana semua orang secara teknikal ngerti semua, ngomong tentang religi itu berarti harus ada referensi. Nah ini yang tentunya menjadi tantangan tersendiri, dan alhamdulillah itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami mengajak untuk diri kami sendiri untuk memperbaiki. Kita masih punya, ini adalah hari yang ke-13. Kalau untuk orang yang seperti kami yang biasa-biasa aja, berarti kan kemarin saya sama Pak Joko ditanya sama Gus Abel, udah sampai juz berapa? Waktu itu saya baru mulai. Sekarang sesuai hari puasa. Jadi kalau untuk yang advance kan bisa cepat tuh, bisa sehari 2 juz sama bahkan 3 juz. Nah, itu barangkali kami mengingatkan bahwa di bulan ini, tadi bulan yang sangat istimewa karena alamnya tuh, karena waktunya itu memang betul-betul dibuka. Jadi konon dari sekali ini saya lupa nih apa al-hadis atau dari Quran ya, ketika semua setan iblis dibelenggu. Jadi ada tafsir lagi bahwa ketika kita membuat kesalahan, ketika kita melakukan kezaliman ataupun kemaksiatan, itu setannya itu ya kita. Karena semua dibelenggu kan. Nah ini menjadi sesuatu challenge yang sangat menarik itu. Jadi kalau berpuasa secara zahir, secara makan minum kan kita berhenti ketika azan maghrib, kita berbuka puasa. Tapi secara perilaku itu tidak. Walaupun di hari biasa juga memang nggak boleh. Tapi di sini lebih lagi. Jadi berpuasa secara non makan minum dan berhubungan suami istri itu tetap berlaku selama 24 jam. Jadi kira-kira gitu. Jadi sebagai pengingat diri kami sendiri dan juga mungkin bisa bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Jadi pintu ampunan itu, pintu penghapusan dosa itu dibuka betul dengan 2 alat utama, 2 pilar utama di dalam puasa ini yang sudah kita jalankan dari sisi ajaran maupun action. Itu adalah puasa sendiri, siam, dan juga sholat malam qiyam bulan. Itu dua-duanya itu hadisnya berurutan. Ini mau koreksi ini. Jadi kalau barang siapa yang mengerjakan sholat malam atau tarawih itu dengan iman, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan dihapuskan dosanya, dosa-dosa sebelumnya. Kemudian di hadis berikutnya itu barang siapa yang menjalankan puasa dengan keimanan dan niat pahala dari Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi ini adalah 2 alat utama di mana pengampunan, kita mendapatkan pengampunan, di mana kalau ada masa tertentu ketika kita punya reward. Nah itu reward kehidupan itu ada di bulan Ramadan. Jadi saya kira demikian. Ini suatu kajian singkat yang terutama bagi saya sendiri. Jadi mencoba mendalami terhadap suatu fenomena ataupun suatu pengertian yang mana mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kesalahan dari kami sendiri, kalau ada yang benar tentunya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau mau komitmen waktu masih ada 10 menit lagi Pak. Berarti ada sesi tanya jawab. Harusnya dimencokin ada sisa waktu. Oh bisa. Kalau Pak Adir selalu siap. Mau ditanya mau diapain juga selalu siap. Lumayan tanya nggak ada yang berani.
Baik, Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan tentang tema Qalbun Salim atau yang lainnya ya. Dipersilakan. Jawab. Tentang pipa ini. Dari Pases mungkin? Sama tidak boleh. Sesama tidak sekali mungkin. Pak Maruf mungkin mau bertanya? Saya cenderung mau nyelentuk tapi saya tahan. Diwakili sama Mas Budi aja. Ustaz Budi. Pak Petrus, dibisain? Tambah ya coba, iya. Ibu akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Haji Nur Arifin Muhammad Al-Syekh. Jasa Allah ahsanal jasa atas penekanannya Pak Dir. Mungkin memang kita bisa juga mungkin agak berkelana di beberapa ayat yang lain Pak Dir. Misalkan ketika Allah menyatakan kepada kita di surat Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi mungkin nanti kami ingin penjelasan Pak Dir ini. Jadi ada Qalbun Salim, sementara di satu sisi ada nafsul mutmainnah. Kemarin waktu Prof Kana mengisi target, beliau ya ada menjelaskan terkait nafsu itu berarti jiwa juga berdiri. Jadi memang ada hubungannya antara hati yang bersih, hati yang suci. Tadi Pak Yus sampaikan hati yang bersih dari apa? Dari kemunafikan, dari maksiat, dari kekufuran. Nah, sementara hati yang tenang itu sebenarnya ciptaan atau hasil dari tadi yang Pak Dir sampaikan tiga perangkat ya. Zikir, baca Quran, lagi apa tadi? Tahajud kalau nggak salah. Sedekah. Jadi sepertinya saling memuatkan pada itu ayat-ayat di Al-Quran itu. Hanya mungkin kita memang diminta tadi pada riset terus mungkin kayak CCS tadi mungkin risetnya butuh panjang ya. Tapi kalau terkait ini mungkin ya ada tadi kalau ulama Ustaz Nur Arifin tadi sudah sampaikan ada kaulnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sekarang ini luar biasa. Kami nggak nyangka Pak Dir sampai ke sana. Jadi Pak Dir paling tidak itu mungkin kami ingin Pak Dir mengelaborasi ayat-ayat tadi. Nah, kira-kira jadi kristalisasi ke jiwa kita gimana? Karena kan maaf tambah sedikit. Kan di kita itu kan ada kaidah mens sana in corpore sano. Menurut saya malah sebetulnya yang mestinya kita kampanyekan adalah mens sano in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat akan tadi Pak Dir sudah sampaikan akan muncul banyak kekuatan ya. Karena puasa ini kan melatih. Kemarin ada salah satu ustaz yang sampaikan puasa itu melatih agar kita tidak tergantung kepada materi, minuman, termasuk hubungan
suami istri. Sementara sedekah itu melatih kita agar kita tidak tergantung kepada harta secara fisik. Demikian beliau, mohon pencerahannya untuk baik, terima kasih Pak Firdaus. Kalau Pak Rizwi kan Gus. Kalau Pak Firdaus ini nggak tahu apa ada lagi selain beliau di tugas ini yang sekaligus sarjana agama. Sarjana agama beneran ini, secara course lulus dari IAIN Jogja jadi Pak. Jadi beliau seperti Pak Amin Rais. Kalau Pak Amin Rais itu juga profesor ilmu politik sekaligus sarjana agama tarbiyah. Nah, kalau terkait tadi yang Pak Firdaus tadi, sebetulnya saya sudah meriset juga tuh Pak. Jadi kalau kita teruskan tadi yang surat Asy-Syu'ara tadi, itu terus itu ada qalbun salim tadi kan di ayat 89. Nah itu seterusnya lagi, itu adalah petunjuk terhadap bahwa yang melakukan kesesatan itu adalah mereka yang tersesat, mereka yang berdosa itu yang tersesat, sementara mereka yang selamat adalah mereka yang bertakwa. Jadi masih ada kaitan. Jadi mungkin tujuan ini mungkin ya, ini assume gitu. Karena dia dari satu rangkaian itu, maka sebenarnya tujuan daripada berpuasa supaya kita menjadi orang bertakwa itu adalah suatu tujuan holistik untuk itu juga. Gitu. Kemudian tadi itu terhadap jiwa yang tenang tadi juga seperti itu. Bahkan dia terkait lagi dengan definisi dari wali Allah di surat itu, surat Yunus ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi dia tidak takut maupun tidak cemas gitu. Jadi sebetulnya suatu kumpulan daripada ultimate goals gitu. Ultimate goals bahwa hati itu memang center daripada kehidupan, dan itu memang susah dicapai untuk orang-orang yang dilahirkan tidak demikian gitu. Jadi ini ada orang yang seperti Pak Firdaus itu yang damai gitu, ini hanya apapun tidak ini, tapi ada juga orang yang enggak. Misalnya diklarifikasi malah marah gitu kan, ada juga gitu. Jadi memang ada jiwa-jiwa yang mungkin tantangannya itu tersendiri sehingga kita dapat mencapai ultimate goals-nya tadi itu. Nah, cara yang simpel tadi yang saya bilang, qalbun salim tadi untuk waktu saya diajarin itu adalah untuk mencapai haji mabrur. Untuk haji mabrur itu kita perlu membuka, kita menjadi qalbun salim sehingga apa? Sudah yang paling simpel aja adalah kita memaafkan, kita meminta maaf dengan orang sekitar kita ini. Kontrol itu nggak ngerti getaran di tanah suci itu memang mungkin lain ya. Jadi memang itu tuh. Gitu. Jadi itu sebagai satu sharing dari kami pribadi, mudah-mudahan kita dapat bersama-sama kita kaji itu, kita riset bersama-sama Pak. Tapi kalau kesimpulan saya sementara, ultimate goals yang disebut jiwa yang tenang, qalbun salim, kemudian takwa dalam konteks tujuan ultimate daripada Ramadan, puasa Ramadan di bulan Ramadan, itu kemungkinannya memang itu gitu. Definisinya adalah itu, definisi terhadap state atau kondisi daripada hati. Jadi itu Pak. Kalau ngomong bebas gini bisa tepat. Jadi kira-kira gitu. Makanya kalau tadi di Al-Qim pun diulang-ulang kan hati itu, diulang-ulang hati. Dan beliau referensinya kan imam ketiga Sadriyah. Kok saya lupa? Bukan. Itulah dulu ada namanya yang persis sama nama kepala BPT. Coba yang gede AS Hikam. Muhammad Athaillah, Ibnu Athaillah. AS Hikam itu Muhammad Athaillah Sohibul Hikam. Ibnu Athaillah itu adalah penulis Al-Hikam. Nah gitu. Jadi referensi Pak Hakim banyak mengambil dari situ, dari karya Ibnu Athaillah. Dia adalah Grand Sheikh ketiga dari Koridor Satidiyah. Scholar beneran, kalau dia scholar secara profesor beneran. Baik, ini jadi ngomong kemana-mana, saya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Firdaus.
Belum, saya kira nggak ada yang saya agama, Pak. Saya agama benar. Belum ada penyamai. Nggak ada yang menyamai. Baik, mungkin ada yang lain atau cukup nih? Saya nggak tanya tapi komen aja boleh. Oh, boleh. Bukan komen, apa nambahin? Jadi saya terima kasih waktunya ini sharing aja sharing. Jadi saya tertarik dari materi yang disampaikan oleh Ustadz kita Pak Haji Nam, ini luar biasa ya, Qalbun Salim. Nah, salah satu tips tadi yang untuk menuju Qalbun Salim yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi adalah apa namanya, perasaan kita yang selalu bisa memberi maaf kepada orang lain. Nah, ini ada satu kisah sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah pada waktu itu. Kita sedang kumpul nih, sedang bersama Rasulullah, sedang berkumpul bersama para sahabat di sini ya, sedang ceritanya seperti itulah. Sedang berkumpul bersama para sahabat, kemudian Rasulullah tiba-tiba bicara kepada para sahabat seperti ini. Sebentar lagi ada calon surga yang akan datang ke majelis ini. Nah, itu langsung penasaran kan para sahabat itu, padahal di situ ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Utsman. Tapi kemudian Rasulullah bilang sebentar lagi ada seorang sahabatku yang akan datang bersama kita di sini sebagai seorang calon surga. Itu luar biasa kan, sudah disampaikan. Kemudian beberapa saat kemudian kan datanglah seorang sahabat, datang, dia seperti figur biasa saja. Sebetulnya seorang itu adalah si Fulan ya, Fulan, seorang biasa saja dan tidak terkenal di kalangan sahabat. Tapi kenapa sahabat Rasulullah bilangnya ini seorang calon surga? Sampai kemudian salah seorang sahabat Rasul itu yang namanya Abdullah bin Amr bin As itu penasaran, ingin mempelajari kehidupan seorang sahabat itu seperti apa sih, istimewanya kok sampai disebut seorang calon penghuni surga. Kemudian dia minta izinlah kepada si Fulan bin Fulan itu untuk bisa bermalam ke rumahnya 3 hari gitu, nah, izin kan batas kita untuk bertamu ke orang-orang yang 3 hari ya, dan itu minta paling pol 3 hari gitu. Nah, dalam 3 hari itu dia mempelajari kehidupannya biasa-biasa aja. Giliran pas sholat malam dia biasa tidur. Subuh dia bangun sholat bersama jemaah. Begitu juga sedekahnya biasa-biasa saja. Kegiatan hariannya biasa saja. Sampai ke hari ketiga udah habis waktunya untuk itu, sampai penasaran akhirnya. Kemudian Abdullah bin Umar bin As itu sampai bertanya kepada Fulan bin Fulan, ya Fulan, saya sebenarnya bertamu ke sini ini ada maksud tertentu katanya, yaitu apa? Karena Nabi pernah menyampaikan pada kami pada waktu sedang berkumpul, Anda adalah seorang yang dijamin masuk surga. Kira-kira amal apa sih sebenarnya menjadi tips ya dari Anda gitu sampai Rasulullah menjamin Anda masuk surga. Dia tersenyum saja, mungkin ya. Tapi sahabat Abdullah itu menyampaikan, saya pelajari kehidupan itu biasa-biasa saja, amalannya tidak ada yang istimewa. Sholatnya biasanya ya, tapi biasa seperti, dan ada yang sholatnya lebih berkualitas dan lebih banyak dibandingkan sahabat Fulan bin Fulan itu menurut Abdullah gitu ya. Tapi kenapa Nabi sampai bilang itu sebenarnya calon penghuni surga? Rupanya kemudian akhirnya seorang sahabat itu akhirnya menyampaikan, mungkin ini yang membedakan ibadah-ibadah. Ya memang ibadah saya itu biasa-biasa saja, tapi saya selalu membiasakan sebelum tidur ya, saya selalu mengikhlaskan semua dan memaafkan seluruhnya kepada orang-orang yang pernah berhubungan dengan saya. Kemudian mengikhlaskan kepada seluruh makhluk yang pernah saya berhubungan, bersentuhan misalnya dengan pohon, dengan hewan. Saya selalu mengikhlaskan semua dan selalu memaafkan. Nah ini jadi saya tadi begitu beliau cerita itu, saya langsung teringat kisah ini. Itu artinya apa? Luar biasa sekali
perasaan seorang itu bisa memaafkan, karena itu tidak mudah, apalagi kalau orang yang sudah tersakiti misalnya dengan sahabat baiknya gitu ya, itu paling sulit biasanya memaafkan. Tapi salah satu sifat Allah itu adalah memang sifat memaafkan. Sehingga kita setiap di dalam Ramadan ini kan selalu berdoa ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah itu memaafkan dan mencintai orang yang memaafkan. Jadi kita memang mencintai orang memaafkan. Karena untuk kita bisa sampai ke surga, sampai ke qalbun salim tadi disampaikan oleh Ustaz Haji Nam tadi, yaitu kita harus bisa memaafkan kepada semua orang-orang yang pernah berhubungan dengan kita, berrelasi dengan kita, bahkan kepada makhluk yang pernah bersetur. Itu mungkin tambahannya Pak Ustaz Nam. Ini hikmah dari tadi menyentuh sekali itu. Kalau di saya sangat menyentuh itu. Karena belum tentu saya sendiri bisa melakukan hal itu. Karena sampai Nabi menyampaikan itu menjadi suatu jaminan surga itu luar biasa. Kuncinya adalah kita bisa memaafkan orang lain, bahkan kepada siapapun, termasuk orang yang memang paling menyakiti hati kita. Itu harus kita ikhlaskan. Demikian ya. Terima kasih. Luar biasa. Siap. Baik, luar biasa ya. Sama ini apa eselon 2 ya. Saya agama. Mungkin ntar Gus Rizvi juga ada jadwalnya. Tapi di akhir atau masuk cuti awal. Jadi bisa nggak jadi juga itu. Makanya beliau sekarang mungkin tadi. Baik, alhamdulillah kajian siang ini tambah berkah dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari di sepanjang Ramadan ini, itu dengan segala mengikhlaskan, memaafkan apa yang kita perbuat dan kita ikhlaskan semua, terserahkan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi amal terbaik di sepanjang Ramadan ini. Baik, untuk kajian besok kita berjumpa dengan paripurna pensiunan migas Bapak Haji Gufron Asrofi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, iya.